Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, oleh Ana Rauda, 231 1230 42. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sebelum memulai membahas, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu yang dimaksud dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Definisi rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Definisi rekonstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi. Ruang lingkup ini dibagi menjadi 5 sektor dengan subsektornya. Sektor pertama yaitu pemukiman dengan subsektor perumahan dan prasarana lingkungan pemukiman. Sektor kedua yaitu infrastruktur dengan subsektor transportasi darat, laut dan udara, energi, pos dan telekomunikasi, air dan sanitasi, infrastruktur pertanian, irigasi, sumber daya air, pantai dan sungai. Sektor yang ketiga ada sosial dengan subsektornya kesehatan, pendidikan, agama, budaya, dan bangunan bersejarah, lembaga sosial. Sektor yang keempat yaitu ekonomi produktif dengan subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata. Sektor yang terakhir ada lintas sektor dengan subsektor lingkungan hidup, pemerintahan, sektor keuangan perbankan, ketertiban dan keamanan. Lingkup kegiatan rehabilitasi terdiri dari 10 lingkup, yaitu pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana. Kegiatan ini mencakup pemulihan kondisi lingkungan pasca bencana, seperti pembersihan area terdampak dan pemulihan ekosistem. Kedua, perbaikan prasarana dan sarana umum, termasuk pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran air, listrik, serta fasilitas umum, misalnya sekolah, puskesmas. Ketiga, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, fokus pada dukungan fisik dan finansial untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah warga yang rusak akibat bencana. Keempat, pemulihan sosial psikologis, melibatkan pendampingan mental dan sosial bagi korban bencana untuk mengatasi trauma dan memperkuat kohesi komunitas. Kelima, pelayanan kesehatan. Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam sumber, pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam rehabilitasi untuk mencegah wabah penyakit dan memulihkan kesejahteraan korban. Keenam, rekonsiliasi dan resolusi konflik. Upaya ini bertujuan menyelesaikan potensi konflik sosial akibat distribusi bantuan atau perebutan sumber daya pasca bencana, meskipun tidak tercantum dalam referensi utama. Ketujuh, pemulihan sosial, ekonomi, budaya, mengembalikan aktivitas ekonomi, adat, dan budaya masyarakat yang terganggu, seperti revitalisasi pasar tradisional atau pelestarian tradisi lokal. Kedelapan, pemulihan keamanan dan ketertiban, memastikan stabilitas keamanan di wilayah terdampak untuk mencegah kerusuhan atau tindak kriminal pasca bencana. Kesembilan, pemulihan fungsi pemerintahan, memperbaiki infrastruktur kantor pemerintahan dan memastikan layanan administrasi berjalan normal kembali. Ke-10, pemulihan fungsi pelayanan publik, menjamin kembali akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Lingkup kegiatan rekonstruksi. Lingkup kegiatan ini terdiri dari 8 lingkup, yaitu 1. Pembangunan kembali sarana dan prasarana. 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. 3.
Pembangunan kembali sarana sosial budaya masyarakat 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat 6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 7. Peningkatan fungsi pelayanan publik 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat 9. Koordinasi, hambatan, dan permasalahan A. Lembaga koordinasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Opdlain DTK, Kabupaten Provinsi, Dunia Usaha, CSR. B. Hambatan dan permasalahan koordinasi, kurang fleksibel penanganan pasca bencana menjadi terkesan lamban keterbatasan anggaran RR, recovery infrastruktur. Sekian penyampaian materinya, semoga bermanfaat. Terima kasih.